Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3495, menyaksikan kegembiraan. Melihat ini, Penatua hantu Gunung Iblis juga tahu bahwa Dev tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mengumpulkan cahaya terkuat. Keduanya diam-diam menunggu kesengsaraan guntur ketiga. Luo Shouhai dan yang lainnya sedang khawatir saat ini, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, Zuo Xuan dan Penatua Chu sedang menunggu Dev muncul dari medan perang para dewa dan iblis. Mereka tidak tahu kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, jadi mereka tidak meninggalkan sekte Suanyin terlalu jauh dan menunggu Dev pergi. Elder Chu, lihat fenomena aneh di langit di kejauhan. Apakah ada iblis besar yang muncul? Saya bisa merasakan aura menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Petik 2. Zuo Xuan melihat benda aneh di langit tidak jauh dari sana. Akumulasi awan hitam bertanya pada Penatua Chu dengan bingung. Tuan, ini adalah awan kesengsaraan setan. Seharusnya ada penggarap setan yang berhasil menerobos, tetapi dapat menarik awan penggarap setan. Tampaknya penggarap setan ini sudah mati segera. Kesengsaraan iblis tidak semua orang bisa menolak Yun. Penatua Chu meliriknya dan berkata dengan tenang. Ayo, kita lihat. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Tuan, sebaiknya kita tidak mendekati tempat para penggarap iblis ini. Lagi pula, para penggarap iblis ini tidak menyukai aliansi penyegel iblis kita. Penatua Chu segera menasihati. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Dengan begitu banyak orang dari aliansi penyegel iblis kita yang datang kali ini, kita tidak perlu khawatir tentang para penggarap iblis itu gagal untuk berhasil. Petik 2. Jika para penggarap iblis itu berani tidak menghormati kita, maka tangkap mereka semua secara langsung. Zuo Xuan ekspresi acuh tak acuh. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke cabang Demon Ceiling Alliance, yang juga membuat Zuo Xuan sangat percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, Zuo Xuan tidak akan menelan amarahnya dan meninggalkan sekte Suanyin tanpa bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Ketika Penatua Chu melihat bahwa Zuo Xuan bertekad untuk pergi, dia hanya bisa berkata, Tuan, kami hanya bisa melihat dari kejauhan. Awan ajaib itu sangat kuat. Petik 2. Saya tahu. Zuo Xuan mengangguk. Saat Zuo Xuan dan yang lainnya berangkat menuju iblis saat berjalan menuju ke arah akumulasi awan bencana, Penatua Fei juga tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menemukan orang-orang dari istana tanpa jiwamu, tetapi kamu tidak dapat menemukan satupun dari mereka, dan sekarang kamu berlarian tanpa jejak. Ketika Zuo Xuan melihat Penatua Fei, dia dikutuk. Zuo Xuan sama sekali meremehkan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bertugas untuk aliansi penyegel iblis. Tuan, saya baru saja melihat sekeliling. Penatua Fei menundukkan kepalanya, tetapi dia sudah memarahi Zuo Xuan 10.000 kali di dalam hatinya. Penatua Fei, dapatkah Anda mengetahui apakah ada awan bencana iblis di kejauhan yang jarang terjadi pada pembudidaya iblis Anda selama 100 tahun? Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya, dia mengangguk dan berkata, ya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos, tetapi tidak mungkin untuk menerobos. Kesengsaraan guntur ketiga akan segera datang. Awan kesengsaraan iblis ini dapat menahan 3 kesengsaraan guntur. Semuanya sangat jarang. Kita tidak bisa menahan 3 kesengsaraan guntur, jadi ayo cepat pergi, kalau tidak kita akan terlambat dan tidak bisa melihat apa pun. Zuo Xuan mendengar ini dan buru-buru mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Boom! Tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya hendak tiba, tiba-tiba badai petir ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zuo Xuan dan yang lainnya terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir, ini masih satu langkah terlambat. Tampaknya orang yang mengatasi kesengsaraan pasti sudah mati, kata Zuo Xuan dengan sedikit kecewa. Tuan, awan bencana iblis belum hilang, jadi orang ini seharusnya belum mati. Penatua Chu melirik ke langit dan berkata. Zuo Xuan langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Pada saat ini,
Luo Shouhai dan yang lainnya langsung terguncang mundur ratusan meter setelah kesengsaraan guntur ketiga. Mereka berada jauh, dan mereka semua tersapu kembali setelah kejadian tersebut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman yang dialami Dev dan Mosan Guilao di tengah. Bab 3496, Jangan Takut Setengah Mati. Tuan, Huo Feng memanggil Dev dengan keras. Bencana petir barusan sangat mengerikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dev. Huo Feng, jangan terlalu bersemangat. Dev seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan kesengsaraan iblis masih ada di sini membuktikan bahwa dia masih hidup. Petik 2. Bai Qian menghibur Huo Feng. Tetapi, pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya semua tampak serius, karena mereka tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang ketiga. Bahkan jika Dev dan yang lainnya tidak mati, yang berikutnya kesengsaraan guntur mungkin juga demikian, sulit untuk menolaknya. Hantu tua. Setelah 3 kesengsaraan guntur, Dev menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun penatua hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya tertutup rapat, dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Di bawah teriakan Dev, hantu gunung iblis Lao perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata dengan suara lemah, "Tuan Dev, Anda harus segera pergi. Tidak mungkin kami bisa membawanya turun. Saya belum pernah mendengarnya. Aku berkata bahwa ada orang yang dapat menahan awan bencana iblis ini." Dev melihat ke awan bencana iblis di udara, dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, "Hantu tua, aku juga tidak akan pergi, tapi sampai saat terakhir, kuharap hantu itu akan pergi. Jangan menyerah, bahkan jika kamu mati, aku akan selalu bersamamu." Petik 2. Hantu tua, kamu harus semangat. Kita bisa diserang sampai mati karena petir, tapi kita tidak bisa ditakuti sampai mati oleh guntur. Setelah mendengar ini, Gunung Setan Tua Hantu merasa kesulitan. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Dev benar, Anda tidak boleh terintimidasi sampai saat terakhir." Mata Mosan Guilao hidup kembali, meskipun aura di tubuhnya dan Dev lemah. Itu mencapai titik ekstrim, tapi tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman kesengsaraan guntur keempat, tanpa rasa takut di wajah mereka. Tepat di depan, "Ayo cepat." Zuo Xuan melihat ke arah awan kesengsaraan iblis yang mendekat, sedikit tidak sabar. Tapi saat Zuo Xuan dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Luo Shouhai melihat seseorang datang. "Rusak, seseorang datang." Luo Shouhai mengerutkan kening. "Kurang dari BR lebih besar dari Anda harus tahu bahwa masa melampaui kesengsaraan adalah waktu yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menghadapi Dev, itu akan merepotkan." Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Huo Feng, Bai Qian dan yang lainnya juga menjadi waspada. Segera, Zuo Xuan tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Huo Feng dan yang lainnya, dia juga tercengang. Zuo Xuan mengenal Huo Feng, dan dia tahu bahwa Huo Feng bersama Dev. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Dev. Ketika Luo Shouhai melihat Zuo Xuan, wajahnya langsung menjadi semakin jelek. Luo Shouhai tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Demon Ceiling Alliance, dan mereka masih mencari Dev kemana-mana. "Rekan penganut Tao, teman saya sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang membawamu ke sini?" Petik 2. Luo Shouhai berpura-pura tidak mengenali Zuo Xuan dan yang lainnya dan bertanya. Zuo Xuan bahkan tidak melihat ke arah Luo Shouhai, tetapi menatap ke arah Huo Feng, sementara matanya terus menatap Bai Qian dan Luo Xi. Mata pria ini langsung lurus saat melihat seorang wanita. "Temanmu sedang mengalami kesengsaraan. Apakah nama temanmu Dev?" Penatua Chu bertanya dengan dingin kepada Luo Shouhai. Huo Feng dan Ji Yun keduanya ada di sana. Penatua Chu tahu bahwa kedua orang ini telah mengikuti Dev, dan Dev pasti ada di dekatnya sekarang. "Rekan Tao, saya tidak tahu siapa Dev yang Anda bicarakan, dan saya juga tidak mengenalnya." Luo Shouhai masih berpura-pura. Sekarang Dev dan hantu gunung iblis berada pada saat yang paling kritis. Jika ada yang menyela, itu akan sangat berbahaya. Jangan berpura-pura. Dev itu pasti ada di dekatnya, dan kamu dan Dev itu pasti bersama. Petik 2. Paman Chu, lihat apakah Dev itu sedang mengalami kesengsaraan. Jika itu dia, berhati-hatilah tentang dia. Zuo Xuan berkata kepada Penatua Chu.
Penatua Chu mengangguk dan kemudian langsung pergi ke gedung tidak jauh dari sana. Berani. Melihat ini, Luo Shouhai menghunus pedangnya. Energi pedang membawa ujung yang tajam dan langsung menuju ke arah Penatua Chu. Bab 3497 Pemblokiran. Tubuh Penatua Chu bersinar, dan cahaya pedang menghantam tanah, memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatua Chu muram, sepertinya Dev pasti ada di gedung itu. Luo Shouhai terbang, mengarahkan pedangnya ke arah Penatua Chu dan berkata, "Selama saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh Tuan Dev. Kalian dari aliansi penyegel iblis, Gunung Tianmo bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi liar." Penatua Chu tersenyum dingin, "Anda akhirnya mengakuinya. Tetapi dengan kemampuan Anda, bisakah Anda menghentikan saya?" Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah alu muncul di tangannya. Lalu dia mengayunkannya, dan langit dipenuhi dengan cahaya yang berkedip dan bergelombang. Auranya membanjiri Luo Shouhai. Wajah Luo Shouhai serius, pedangnya bersinar terang, dan dia terus menebas. Namun, Luo Shouhai mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Elder Chu. Tampaknya kekuatan Luo Shouhai lebih buruk daripada Elder Chu. Ayah. Petik 2. Tuan. Melihat Luo Shouhai bukan tandingan Penatua Chu, Luo Si dan Jin Dong sedikit cemas. Baiqian melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Baiqian, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Keluarga Baiqian juga membuat Luo Shouhai merasa lega. "Ayo." Zuo Xuan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dan banyak orang dari Dimensi Link Alliance menyerbu ke depan. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Dengan seluruh kemampuanmu, kamu masih ingin menghentikanku." Seluruh tubuh Penatua Chu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Luo Shouhai dan Baiqian. Segera setelah itu, alu Qingtian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Luo Shouhai. Baiqian melihat ini dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh anggota aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya untuk melawan, mengangkat pedangnya. Alu itu mengenai pedang dan mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Luo Shouhai melalui pedang panjang itu. Nafas Luo Shouhai berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatua Chu mendengus dingin dan menuju gedung tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan badai petir untuk melihat apakah Dev ada di dalam. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia berteriak keras, dan cahaya pedangnya naik ke langit lagi. Luo Shouhai tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Penatua Chu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Dev dalam bahaya. Dev menyelamatkan putrinya 2 kali, Luo Shouhai akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatua Chu. Dan pada saat ini, kesengsaraan guntur keempat terjadi. Boom! Dengan runtuhnya bencana guntur, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar. Akibat dari kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat, Anda dapat membayangkan apa yang akan diderita Dev dan yang lainnya di bawah kesengsaraan guntur. Dev dan Mo San Gui Lao merasakan kesengsaraan guntur keempat runtuh kali ini, tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti Gunung Tai langsung menekan Dev dan Demon Mountain Ghost Lao hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun kesengsaraan guntur belum tiba, kekuatan kesengsaraan guntur telah tiba. Dev dan Devil Mountain Ghost Lao sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana petir ini. Namun saat badai petir hendak melanda Dev dan Devil Mountain Ghost Lao, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tubuh Dev. Lalu saya melihat seberkas cahaya keemasan, langsung menuju kesengsaraan guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan bencana petir langsung ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, kecuali Huo Feng dan Baiqian. Tidak ada yang tahu monster macam apa ini. Bab 3498 Jangan gegabah. Dev dan Mo San Gui Lao menunggu lama, tetapi tidak melihat kesengsaraan guntur turun, jadi mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas.
Tuan Dev, apa itu? Penatua hantu gunung iblis melihat seekor binatang iblis kecil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di bawah awan bencana iblis. Dev juga terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, orang kecil ini benar-benar dapat memblokir kesengsaraan Guntur dari awan kesengsaraan iblis. Petik 2. Oh, aku hampir lupa, orang kecil ini adalah tunggangan Raja Iblis, jadi karena Raja Iblis Ji Yun tidak takut sama sekali. Gui Lao, kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Hantu gunung iblis Lao mendengarkan kata-kata Dev dan sedikit bingung, tetapi melihat ekspresi bersemangat Dev, dia tahu bahwa bencana jahat ini awan tidak akan membahayakan mereka. Tuan Dev, ada beberapa bencana petir di depan. Saya ingin tahu apakah makhluk kecil ini dapat menahannya. Tanya hantu gunung iblis tua. Seharusnya baik-baik saja, mari kita tunggu dan lihat. Dev mengikuti Demon Mountain Ghost Lao dan menunggu kesengsaraan Guntur kelima. Di langit, awan bencana iblis sepertinya mulai muncul, dan kilat menyambar di awan gelap. Tetapi sebelum bencana Guntur kelima terjadi, saya melihat binatang yang menelan langit itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya dengan keras. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju awan bencana iblis. Mo Ji Yun tampak sadar, berjuang untuk melepaskan diri, terus-menerus mengubah bentuknya, dan mencoba melarikan diri dari hisapan besar ini. Namun perjuangan Mo Ji Yun sia-sia, dan pada akhirnya mereka semua tersedot ke dalam perut binatang penelan langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan matahari menyinari semua orang dengan hangat. Bersendawa. Tiba-tiba, binatang penelan langit bersendawa. Hanya bersendawa ini menyebabkan seluruh bumi bergetar seketika. Apakah itu Luo Shouhai atau Penatua Chu? Mereka semua berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke binatang kecil yang menelan langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan itu tidak peduli dengan pandangan orang lain, tapi terjatuh, berlari kembali ke ring penyimpanan Dev dan tertidur. Tidak ada lagi, awan kesengsaraan iblis telah hilang. Hantu gunung iblis Lao sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kesengsaraan Guntur di belakang telah hilang, belum lagi kesengsaraan Guntur, bahkan awan kesusahan ajaib pun hilang. Dev juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa binatang yang menelan langit ini bisa menelan kesengsaraan Guntur adalah hal yang baik, tetapi ia bahkan menelan seluruh awan kesusahan ajaib. Sungguh keterlaluan. Gui Lao, ini bisa dianggap sebagai mengalahkan awan bencana iblis. Sebaiknya kamu segera menerobos. Aku akan pergi dulu. Dev meminta gunung iblis Gui Lao untuk menerobos, dan dia bangkit dan pergi. Tapi saat Dev keluar dari ruangan, dia melihat Luo Shouhai dan yang lainnya menghadapi orang-orang dari Demon Ceiling Alliance. Ketika dia melihat Dev keluar dari ruangan, Penatua Chu mengerutkan kening, itu benar-benar kamu. Monster apa yang baru saja menelan awan kesengsaraan iblis? Petik 2. Penatua Chu ingin tahu apa yang sebenarnya bisa menjatuhkan awan iblis. Telan awan bencana, kenapa aku harus memberitahumu? Dev tersenyum dingin. Dev, kamu bunuh aku, murid dari aliansi penyegel iblis, dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku tidak peduli dengan awan bencana iblis. Kamu harus mati hari ini. Zuo Xuan berteriak dingin pada Dev. Dev menatap Zuo Xuan dan berkata dengan dingin, kamu adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, kan? Kudengar kamu tidak memiliki kemampuan nyata kecuali mengandalkan reputasi ayahmu untuk memamerkan kekuatanmu. Petik 2. Omong kosong, saya tidak memiliki kemampuan, bagaimana Anda, seorang alam kesengsaraan tingkat pertama, berkata, saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Zuo Xuan menuju ke arah Dev. Puan, jangan gegabah. Penatua Chu ingin menghentikan Zuo Xuan, tetapi Zuo Xuan telah mengambil tindakan. Begitu Zuo Xuan bergerak, Luo Shouhai, Bai Qian dan yang lainnya juga mengikuti, dan huru-hara dimulai lagi. Dev baru saja membantu gunung iblis Gui Lao mengatasi kesengsaraan, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk mengikuti Zuo Xuan. Bab 3499, Membakar Esensi dan Darah. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev tidak bisa berbalik dan melarikan diri, belum lagi Demon Mountain Ghost Lao masih berada pada rintangan terakhir untuk menerobos.
Melihat serangan Zuo Xuan, Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Zuo Xuan. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga melepaskan ratusan atau ribuan energi pedang, memotong kehampaan dan mengembun menjadi badai energi pedang, langsung menuju Zuo Xuan. Zuo Xuan mendengus dingin, dan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini seperti gelombang di laut, gelombang demi gelombang. Energi pedang langsung terhempas, dan pedang Dev terselesaikan seketika. Dev mengikuti dari belakang energi pedang, dan tinju cahaya suci langsung meledak. Sekarang semua kekuatan spiritual, energi naga dan bahkan kekuatan asli di tubuh Dev hampir habis. Satu-satunya yang dapat digunakan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dan hanya tinju cahaya suci yang cocok untuk bentuk kekuatan paling murni ini. Tinju Dev meledak dengan cahaya keemasan, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Zuo Xuan seperti bola meriam. Zuo Xuan merasakan tinju cahaya suci Dev dan langsung tertawa. Hahaha, apakah kamu sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhmu dan mulai menggunakan kekuatan tubuh fisikmu? Kamu tidak ingin mengalahkanku dengan kekuatan tingkat rendah ini, benarkah? Zuo Xuan haha tertawa keras, dia memadatkan kekuatan spiritualnya dengan jari-jarinya, dan kemudian dengan jari yang tajam, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyala, langsung memblokir tinju cahaya suci Dev. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Zuo Xuan bukanlah pemain sandiwara, dia memang memiliki kekuatan. Melihat tatapan arogan Zuo Xuan, Dev sangat marah. Saya melihat Dev tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan seteguk darah muncrat. Pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian energi pedang ada di mana-mana, dan cahaya pedang muncul di belakang Dev. Jika Dev tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar esensi dan darahnya. Jika roh pedang Zhongli tidak terluka, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menariknya sekarang, bahkan jika dia dapat menarik busur Raja Dewa, Dev tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Artefak penyelamat nyawa lainnya adalah lonceng pola naga hilang. Ini bukan pilihan terakhir, dan Dev tidak akan mengeluarkannya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah karena memiliki batu giok. Jika Dev memamerkan terlalu banyak senjata ajaib, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Ribuan lampu pedang muncul di belakang Dev, lalu langsung menuju belok kiri. Dengan kemampuanmu, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu membakar esensi dan darahmu? Zuo Xuan mendengus dingin, dan kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan kemudian kerangka besar terbentuk di belakangnya, memancarkan aura jahat yang kuat. Luo Xi, pedang 10.000 pedang, kemudian bertabrakan dengan kerangka besar. Itu, Dev terus mundur, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia membakar esensi dan darahnya, Dev tidak dapat mengalahkan putaran kiri ini. Ribuan cahaya pedang perlahan menghilang, dan kerangka besar yang terbentuk oleh kabut hitam juga menghilang. Dev menopang dirinya di tanah dengan pedang pembunuh naga, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dev, Bai Qian sangat cemas saat melihat Dev tidak menurunkan tangan kirinya sama sekali. Tapi tidak ada gunanya merasa cemas, dia terjerat oleh beberapa orang dari Demon Ceiling Alliance dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aliansi penyegel iblis memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat, dan sekarang Bai Qian dan yang lainnya berada dalam bahaya. Luo Shouhai, khususnya, hanya bisa menangkis serangan Penatua Chu. Nah, pergilah ke neraka. Zuo Xuan tersenyum dingin dan langsung menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev mengerutkan kening, melihat Zuo Xuan menamparnya dengan telapak tangannya, dia tiba-tiba mengertakkan giginya, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengalir, dengan sisik emas menutupi tubuh Dev. Sepertinya Dev akan menolak telapak tangan kiri ini. Tuan muda. Tepat ketika Zuo Xuan hendak menamparnya, seseorang tiba-tiba berteriak Zuo Xuan. Memalingkan kepalanya ke kiri, dia melihat bahwa itu adalah Penatua Fei. Ada apa denganmu? Zuo Xuan mengerutkan kening, sangat tidak senang. Bab 3500, semua jiwa hancur. Dia sangat tidak senang karena Penatua Fei mengganggunya saat ini. Tuan muda, Dev hanyalah kura-kura di dalam guci sekarang. Mengapa repot-repot menggunakan Tuan Muda untuk mengambil tindakan? Saya akan membantu Tuan Muda, kata Penatua Fei kepada Zuo Xuan. Pergilah, aku ingin membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu.
Petik 2. Zuo Xuan mengutuk Penatua Fei. Penatua Fei tampak malu, menundukkan kepalanya dan mundur. Tapi Zuo Xuan mengabaikan Penatua Fei dan menatap Dev lagi, mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi saat Zuo Xuan mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya perak, dan lengan Zuo Xuan langsung terbang. Zuo Xuan tertegun sejenak, dan rasa sakit yang hebat segera menimpanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat lengannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Wajah Zuo Xuan penuh rasa tidak percaya, dan dia menatap Penatua Fei dengan marah. Saya melihat Penatua Fei memegang pedang panjang di tangannya, dia memanfaatkan kurangnya perhatian Zuo Xuan dan memotong lengan Zuo Xuan. Kamu benar-benar gila, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Zuo Xuan berteriak pada Penatua Fei. Tentu saja aku tahu, aku tidak ingin menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu dan dimarahi olehmu. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Dev ini karena aku meminum racun Dev. Jika dia mati, aku juga akan hidup. Tidak mungkin, kata Penatua Fei sambil tersenyum dingin. Kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis kami, tahukah kamu konsekuensinya? Seluruh istana tanpa jiwamu akan mati. Petik 2. Zuo Xuan mengertakkan gigi, gatal karena kebencian. Istana tanpa jiwa telah lama mati. Istana tanpa jiwa saat ini hanyalah boneka dari aliansi penyegel iblismu. Aku tidak peduli. Penatua Fei tidak peduli sama sekali. Aku akan membunuhmu. Zuo Xuan meraung, hendak menyerang Penatua Fei. Tetapi pada saat ini, Dev melihat peluang yang tepat, dan pedang pembunuh naga terletak tepat di bahu Zuo Xuan. Selama dia berputar ke kiri, kepalanya akan bergerak. Ada sedikit ketakutan di mata Zuo Xuan, dan dia berteriak kepada Dev, "Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, tak satu pun dari kalian bisa selamat. Apakah kamu mengancamku?" Pedang pembunuh naga di tangan Dev menembus jauh ke dalam daging Zuo Xuan. "Tidak, jangan bunuh aku." Zuo Xuan tiba-tiba ketakutan. "Berhenti." Pada saat ini, Penatua Chu menemukan Zuo Xuan dikendalikan oleh Dev. Dia terkejut. Dia menamparkan dada Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Penatua Chu langsung menemui Dev. "Nak, lepaskan. Bunuh tuan muda kita, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Paman Chu, selamatkan aku, selamatkan aku." Melihat Penatua Chu, Zuo Xuan berteriak dengan cepat. "Aku paling benci ancaman orang lain." Petik 2. Dev setelah mengatakan itu, di depan Penatua Chu, dia menebasnya dengan pedang. Kepala Zuo Xuan terbang tinggi, dan kemudian berguling ke tanah. Kabut hitam terbang keluar dari tubuh Zuo Xuan. Ini adalah jiwa Zuo Xuan. Apakah menurutmu jika kamu mempelajari beberapa trik dari seorang penggarap iblis, kamu dapat hidup kembali? Chen Ping mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih jiwa Zuo Xuan, dan kemudian kekuatan spiritual menembus jiwa Zuo Xuan. Dengan teriakan Zuo Xuan, jiwa itu dihancurkan oleh Dev. "Kamu harus mati." Penatua Chu menjadi gila, dan memukul Dev dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat dari Luo Shouhai. Auranya terkunci pada Dev, membuatnya tidak bisa menghindarinya. "Tuan Dev! Tuan!" Luo Shouhai, Huo Feng dan yang lainnya semua berteriak ketika mereka melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meletus di dalam gedung, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang. Berani tidak menghormati Tuan Dev, cari kematian." Saya melihat mata hantu gunung iblis tua bersinar, seperti makhluk surgawi datang ke dunia. Aura langsung terkunci pada Penatua Chu, menyebabkan sosok Penatua Chu bergetar. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis sedang bersemangat, dan aura kultivasinya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan. Bersambung.